Masih surah Al-Qalam ayat ke-46. Al-Qalam ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم صدق الله مولانا العظيم. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lanjutan ayat ini masih berkenaan tentang motivasi yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Pada ayat sebelumnya bercerita tentang orang-orang kafir, musyrikin yang menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka yang tak pernah mau sujud ketika diperintahkan sujud, maka nanti Allah memberikan azab, memberikan siksaan kepada mereka, di mana mereka nanti tidak akan pernah bisa sujud ketika diperintahkan sujud oleh Allah. Maka Allah mempertegas kepada Rasulullah, siapa saja yang mendustai wa may yukadzibu bihadzal hadis, siapa saja yang mendustai perkataan ini yang dimaksud Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka ancaman dari Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah akan mengistidrajkan mereka. Maka pesan Allah kepada Rasulullah, wa umli lahum inna kaidi matin, aku yang akan memberikan tangguhan kepada mereka. Sesungguhnya kata Allah, rencanaku itu sangatlah teguh. Artinya kemarin kita sudah bahas, Rasulullah hanya
tugas menjalankan risalah yang diemban, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan menghadapi orang-orang yang mendustai apa yang dibawa oleh Rasulullah, mendustai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai di situ. Berikutnya, antas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ataukah, apakah tas'aluhum, domirnya anta, atau apakah engkau wahai Muhammad meminta kepada mereka? Siapa itu yang dimaksud mereka? Orang-orang yang mendustai ajaran Rasulullah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang mengolok Rasulullah, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu orang gila. Wahai Muhammad, kata Allah, atau apakah kamu meminta kepada mereka ajaran, upah, meminta imbalan? Fahum min maghramin, sehingga mereka itu merasa itu menjadi utang. Musqalun, yang akan menjadi beban bagi mereka. Muhammad, apakah, emangnya begini bahasa meruyungnya, Muhammad, memangnya kamu minta upah dari mereka ketika engkau menyampaikan risalah, ketika engkau mengajari mereka, ketika engkau berdakwah kepada mereka? Apakah kamu minta upah kepada mereka? Enggak kan? Sehingganya mereka itu menjadi beban, itu menjadi utang, utang membayar upah ngajar, sehingganya mereka itu merasa terbebani. Enggak kan? Kamu enggak pernah minta apa-apa. Kok kenapa mereka lari? Kenapa mereka tidak percaya? Ya udahlah, enggak usah dipikirin. Wa umli lahum, itu urusan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang memberikan support kepada Rasulullah. Engkau enggak pernah minta apa-apa wahai Muhammad, sehingga mereka beranggapan engkau dengan sebab meminta upah mereka jadi beban. Enggak juga. Berikutnya, am 'indahum al-ghaibu fahum yaktubun, atau barangkali di sisi mereka al-ghaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, atau barangkali mereka mengetahui perkara yang gaib yang kamu nggak tahu wahai Muhammad. Dia langsung dapat wahyu dari Allah, dari Lauhul Mahfuz. Fahum yaktubun, lalu mereka bisa menyalinnya, mereka bisa menulisnya dari apa yang mereka mendapatkan, perkara-perkara yang gaib itu. Enggak juga. Enggak Muhammad, mereka pun enggak tahu apa-apa. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun qasahibil hud.
Kalau begitu wahai Muhammad, fasbir, maka bersabarlah kamu. Fasbir ya Muhammad, bersabarlah kamu li hukmi rabbika, terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah takut, nggak usah mundur. Biarkan mereka menolak ajaran-ajaranmu, biarpun mereka mengolok-olokmu, menganggapmu kamu orang gila dan sebagainya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku yang akan ngurusin, kata Allah. Wa umli. Ada kata umli di sini. Pakai domirnya anak. Dulu kita pernah belajar domir ana dan domir nahnu. Ketika Allah menciptakan Adam, khalaq tahu, Allah menggunakan domir saya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah menggunakan domir saya yang menciptakan Adam. Karena ketika penciptaan Adam, Allah tidak menyertakan unsur yang lain. Karena memang Allah sendiri yang menciptakan Adam itu. Tetapi ketika Allah berbicara menciptakan manusia, inna khalaqnal insan, kami yang menciptakan manusia, bukan aku. Kenapa? Karena ada penyertaan dalam penciptaan manusia. Siapa? Ibu bapak kita. Itu hebatnya bahasa Al-Quran. Di sini juga ada nih, sanastadrijuhum, kami akan mengistidrajkan mereka, bukan aku. Berarti kan ada pihak lain yang dalam mengistidrajkan manusia. Artinya begini, ketika seseorang diistidrajkan oleh Allah, diulur-ulur, semakin meningkat usahanya, semakin maju, semakin hebat, semakin kaya, dia semakin jauh dari Allah. Itu kan istidraj. Ketika seorang diistidrajkan oleh Allah, bukan Allah sendirian, tapi ada pihak-pihak lain. Barangkali pihak lain itu bosnya yang mengangkat gitu ya, jabatannya. Pihak lain ada tekanan kerjanya sehingga usahanya maju gitu. Nah, makanya menggunakan domir nahnu. Wa umli berarti sepenuhnya memang urusan Allah. Allah tidak mencampurkan dengan yang lainnya dalam urusan memberikan istidraj kepada orang-orang kafir yang mengolok-olok Rasulullah. Sendirian Allah yang akan mengurusi mereka. Tenang wahai Muhammad, kamu nggak usah mikirin yang lain-lain. Urusan kamu baligh risalah, sampaikan risalah ini, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah pesan, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah wahai kamu Muhammad atas ketetapan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang Allah sudah perintahkan, jalankan. Jangan kau mundur, jangan kau gentar, laksanakan wahai Muhammad. Wala takun kasahibil hut. Nih, dinasihati Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah kamu seperti orang yang dalam perut ikan, al-hut. Siapa itu? Nabi Yunus. Diumpamakan, Muhammad, kamu jangan kayak Yunus. Kamu jangan seperti Yunus, kata Allah. Kenapa Yunus itu sampai dijadikan contoh oleh Allah kepada Rasulullah SAW? Nabi Allah Yunus itu kan seorang nabi yang diutus di daerah Irak. Kuburannya itu ada di Palestina. Kalau saya baca sejarahnya, bahwa Nabi Yunus itu dia itu tinggal di daerah Naununa apa gitu. Pokoknya daerah-daerah
daerah Irak lah. Nabi Allah Yunus itu diutus oleh Allah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi makamnya itu ada di Palestina. Nah, cerita Nabi Allah Yunus sekarang ini menjadi ibrah buat kita. Gak apa-apa. Barangkali ada yang belum mendengar cerita Nabi Allah Yunus alaihissalam. Karena ini ibrah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jangan kau seperti sahibul hud. Inilah akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan jangan kamu seperti Yunus, langsung menyebut orangnya ini, tapi disebut inisialnya. Jangan kamu seperti orang yang ditelan ikan. Pasti orang paham, oh Yunus, tapi Allah tidak menyebutkan Yunusnya. Gitu. Jadi kalau jangan sekali-kali nyebut nama loh. Allah aja gak pernah nyebut nama. As-sahibil hut. Nah, dalam surah kita lihat cerita tentang Nabi Allah Yunus. Dalam surah Yunus ada, di dalam surah As-Saffat, coba lihat As-Saffat ayat 138 tentang cerita Nabi Allah Yunus. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu memang salah seorang dari rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari kepada kapal yang penuh. Jadi ceritanya begini. Nabi Allah Yunus itu diutus kepada satu kaum. Kalau nggak salah dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 100.000 lebih. Itu kaum sama kondisinya seperti apa yang dialami oleh Rasulullah. Susah banget ngajarinnya, nggak pernah nurut, membangkang, menolak. Setiap Nabi Allah Yunus alaihissalam ngajak untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, mempercayai Allah, ada aja jawabannya. Cuma Nabi Allah Yunus ini kurang sabar dia. Akhirnya sewot juga dia. Sewot. Ini orang susah banget ngajarinnya ya. Akhirnya udah dah, dia ngambek. Kalau emang lu pada kagak bisa diajarin, gua pergi aja dari sini. Gitu, kesel dia. Akhirnya Nabi Allah Yunus ngancem, "Kalau lihat ya, kalau gua pergi dari sini pasti Allah turunkan azab kalau gua nggak percaya." Ternyata benar. Setelah kepergian Nabi Allah Yunus 3 hari dari kepergiannya, Allah akan menurunkan azab. Sudah ada tanda-tandanya. Dan ternyata semua penduduk yang ada di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya semua itu mengetahui bahwa memang mereka percaya bahwa memang Yunus itu seorang nabi, tapi mereka nggak mau ikutin gitu. Akhirnya terjadi diskusi di antara mereka. Ternyata apa yang diberitakan oleh Yunus benar, bahwa Allah akan menurunkan azabnya di tengah-tengah kita. Akhirnya mereka semua penduduk itu bertaubat kepada Allah. Bertaubat dengan taubatan nasuha, mereka bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Semuanya berkumpul dan Allah melihat kesungguhan taubat mereka. Akhirnya nggak jadi itu bencana. Karena apa? Karena Allah memaafkan, menerima taubat mereka. Nah, jadi ternyata ini lagi nih ke ayat yang sebelumnya. Salah satu yang menghindari azabnya Allah itu istighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Allah nggak turunkan azab di tengah-tengah kaumnya Nabi Yunus. Allah tunda karena mereka bersungguh-sungguh dan Allah mengetahui kesungguhan mereka bertaubat, menyesal
kapalnya itu banyak penumpangnya. Fasahama fakana minal mudhidin. Nah, karena itu kapal kebanyakan penumpang, orang pada bingung. Ada nabi naik kapal gitu kan. Akhirnya karena udah kepenuhan tuh kapal, ketika jalan oleng gini kan. Emang udah qadarnya Allah gitu. Akhirnya harus ada sesuatu yang dibuang ke laut itu. Semua barang-barangnya ada yang dibuang-buangin supaya nggak terlalu berat. Ternyata masih oleng juga karena terlalu banyak penumpangnya. Akhirnya karena harus ada yang diturunin lagi kan. Terjadilah musyawarah, diundi pakai undian. Di sini dijelaskan fasahama fakana minal mudhinin, kemudian dia ikut undian. Dan ternyata Nabi Allah Yunus itu termasuk orang yang kalah. Ya udah, kalau begitu kita undi saja. Siapa yang namanya keluar, kita ceburin. Gitu kan? Pas dikocok, keluar Yunus. Wah, semua orang nggak mau. Jangan, Yunus itu seorang nabi. Janganlah kita korbankan beliau itu. Akhirnya diulang lagi, kocok lagi. Akhirnya dikocok yang kedua kalinya, keluar Yunus lagi. Emang udah ketentuan Allah begitu. Penasaran, masih bertahan itu semua penumpang. Jangan sampai Nabi Allah Yunus yang dilemparin. Dikocok lagi untuk ketiga kali, Yunus lagi yang keluar. Akhirnya Nabi Allah Yunus buka bajunya, dia nyubar ke laut, dia lemparkan dirinya. Pas dia nyubar, fataqamahu al-hut wa huwa mulim. Itu ikan paus sudah siap-siap gitu. Pas dia lompat, langsung dijumpai, ditelan oleh ikan haut. Haut itu di dalam tafsir, dalam Safwa itu dijelaskan ikan paus yang panjangnya itu 20 meter. Dia itu bisa masuk benda yang ukurannya sampai 4 meter. Jadi kalau A itu 4 meter masih masuk. Tapi dengan perintah Allah mengilhamkan si haut ini, jangan sampai kau gigit, jangan sampai kau patahkan tulangnya, jangan sampai ada yang rusak kulitnya. Ya udah diatur oleh Allah. Jadi pas dia kecebur, makan ada di dalam perut itu ikan paus yang panjangnya 20 meter itu. Nah, akhirnya ini beda penafsiran. Kalau Imam Qatadah mengatakan bahwa Nabi Yunus itu ada tiga hari 3 malam di dalam perut itu ikan paus, sehingga mengalami 3 kegelapan. Gelap di waktu malam, gelapnya di dalam air, gelapnya di dalam perut ikan. Luar biasa, ketakutannya luar biasa. Ada Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan 7 hari di dalam perut itu. Kalau Imam Mujahid ditelannya di waktu duha, di waktu sore udah dilupahin sama ikan paus. Jadi beda-beda versi ceritanya. Jadi dimakan, kita ambil apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah 3 hari di dalam perut ikan itu, ikan paus itu. Akhirnya ikan paus itu falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih. Kalau seandainya, ini kata Allah, Yunus ini bukan hamba Allah yang rajin berzikir, bertasbih, memuji Allah, beriman kepada Allah, labisa bi batnihi ila yaumi yub'atsun, saya akan penjarain dia di dalam perut itu paus sampai hari kiamat nanti. Karena dia orang soleh saja kata Allah, karena dia orang baik, orang yang sering bertasbih, berzikir kepada Allah. Nah, ini menjadi ilmu buat kita.
tidak akan pernah lama dia mendapatkan ujian dari Allah. Allah pasti akan datangkan pertolongan kepadanya. Pak, jangan mengira Fir'aun itu tidak berdoa. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, itu dia berdoa minta diselamatkan oleh Allah, tapi Allah nggak selamatin karena Allah tahu Fir'aun bukan orang baik, dan Allah tahu Yunus ini orang baik sebetulnya, emang lagi emosi aja waktu itu dia ngambek. Akhirnya dia sewot, dia naik kapal, dimakan ikan paus gitu kan. Kata Allah, kalau seandainya bukan saja dia orang-orang yang rajin bertasbih, aku tidak akan keluarkan dia di dalam perut sampai nanti hari kiamat. Fanabatnahu bil 'ara' wa huwa saqim. Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit, sampai diceritakan rambut-rambutnya udah pada nggak ada gitu, botak. Tulang-tulangnya sih utuh, kulitnya utuh, tapi pas dimuntahin dari perut itu dalam keadaan sakit, menggigil, kelaparan, orang dalam perut ikan. Wa anbatna 'alaihi sajarah min yaqtin. Nah, kemudian pas dilemparkan ke daratan, ke pantai, nah di situ kan dia sendirian, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa dikonsumsi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon untuk Nabi Allah Yunus itu. Kalau di sini diceritakan yaqtin itu buah labu, labu parang apa labu apa sih kata, pokoknya pohon labu yang Allah tumbuhkan di situ buat Nabi Allah Yunus makan. Jadi Allah tumbuhkan tuh. Jadi pas dia itu dengan izin Allah, itu ikan paus dia mendarat ke pantai, kemudian dilupain keluar. Ketika itu nggak ada yang dimakan, dia sendirian dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya Allah tumbuhkan di tepi pantai itu pohon labu. Akhirnya dia bisa makan. Kemudian ketika satu atau 2 hari setelah dia makan pohon labu itu, tiba-tiba pohon labunya mati. Pohon labunya mati. Dia kesel, dia nangis, dia marah-marah karena pohon labunya mati. Dia ngomong begini, ya Allah, baru sehari kok labunya mati, sedih saya gitu kan. Dijawab oleh Allah, wahai Yunus, kenapa engkau harus marah? Kenapa engkau harus sedih? Bukan kamu yang menumbuhkan pohon labu itu. Kamu juga bukan yang menyirami pohon labu itu. Dan bukan kamu juga yang menumbuhkan buahnya sehingga kamu bisa makan. Aku. Kenapa mesti sedih? Begitu kata Allah. Wahai Yunus, aku jauh lebih sedih ketika kau lari meninggalkan kaum 100.000 orang yang ingin mendapatkan hidayah, kemudian kau lari darinya. Disitulah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kenapa kamu harus lari? Kau meninggalkan tanggung jawab. Karena kamu nggak sabar. Wahai Muhammad, kata Allah, fasbir li hukmi rabbika. Bersabar kamu atas kata-kata Allah. Kamu jangan seperti Nabi Allah Yunus. Akhirnya begitu dampaknya. Tapi luar biasa. Ketika Nabi Allah Yunus berada di perut ikan paus dan sampai ke dasar lautan, dia mendengarkan benda-benda yang sedang berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ikan-ikan, semua makhluk-makhluk yang ada di laut, di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Dan Nabi Allah Yunus pun bertasbih. Diajarkan oleh
makhluk yang ada di laut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh saya dulu termasuk orang yang zalim. Kenapa saya mesti ngambek? Kenapa saya harus lari? Kenapa saya tinggalkan mereka ya Allah? Kesal dia. Akhirnya diterima penyesalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya keluarlah hadis Rasulullah, siapa orang yang mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Allah Yunus, itu adalah itulah orang yang bodoh. Karena kan kalau mendengar cerita ini nanti orang berpersepsi bahwa Nabi Allah Yunus itu punya sifat yang gak bagus gitu kan, kurang sabar. Jadi makanya Rasulullah dengan ketawaduannya, Nabi Allah Yunus itu adalah orang yang sangat baik. Tetapi ya memang sifat manusia ketika itu, ya manusia ada batas kesabaran, tapi dan itu tidak layak terjadi pada seorang nabi. Maka Allah langsung tegur. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan, siapa saja yang ketika dia menghadapi masalah yang berat seperti yang dirasakan oleh Nabi Allah Yunus, berat, masalah yang berat ketika dimasukkan ke dalam perut, dalam kegelapan, kemudian dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ada orang yang dalam kesusahan, dia punya masalah, punya problem, kemudian dia ngadu sama Allah, dia ngomong la ilaha illa anta ya Allah, gak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, saya sering berbuat zalim ya Allah, maka kata Rasulullah, kecuali melainkan Allah pasti akan berikan jalan keluar kepadanya. Ini jadi ilmu. Jadi begitu Rasulullah ajarin. Kalau kita besok lagi punya masalah, sering itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca. Karena doa itulah yang menyebabkan Nabi Allah Yunus itu diselamatkan oleh Allah. Dilemparin lagi itu sama perut, sama ikan, untuk agak dimakan, agak digigit, pada patah tulangnya itu ikan paus. Masya Allah. Nah akhirnya Nabi Allah Yunus itu kembali lagi kepada kaumnya. Tadi pergi mengambek, balik lagi akhirnya, nggak bisa kemana-mana. Itulah yang disebut qadarullah, kehendaknya Allah seperti itu. Nah ini kan menjadi ibrah nih buat kita semua nih, para pendakwah, para orang tua, kudu sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu salat, kudu sabar. Jangan sekalian bodo amat dah, udah bosan gurunya, lu mau salat kayak kagak, enggak boleh begitu. Kita berdakwah, ngajak orang, ya apalagi pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus organisasi, ya kudu memang sabar. Karena enggak semua orang pemikirannya sama, ada orang yang nurut, ada yang kagak. Ya, jadi seperti Nabi Allah Yunus alaihissalam, kalau nggak sabar nanti akan begitu akhirnya. Makanya Rasulullah SAW betul-betul dimantepin tuh, di tempat mentalnya, fasbir, sabar, 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 sabar Muhammad, jangan kayak Yunus tuh. Akhirnya dimakan dengan paus dia, kan begitu. Lah, hadir sekalian yang dirahmati Allah. Fasahibil haud idnada wa huwa maghzum. Ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan bersedih hati, dia berdoa di dalam ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laula an tudarikahu, kalau seandainya saja dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Allah. Di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Min rabbih, dari Tuhannya, la nubidza bil 'ara wa huwa madmum, maka pastilah dia dicampakkan
tercela. Jadi karena nikmat Allah ada dalam keadaan tercela di sini, mati kelaparan dia. Karena rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, karena Allah melihat kesolehannya sebelumnya. Dia orang baik, dia rajin bertasbih, barangkali ketika itu sedang khilaf saja. Kalau bukan karena nikmat Allah, mati tercela dia, mati sia-sia. Di tengah-tengah lautan sendirian, nggak ada makanan, nggak ada yang menolong dia, bagaimana? Ya kan? Semua itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan kita pertolongan-pertolongan gitu. Allah yang mendatangkan bantuan-bantuannya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tugas kita ngajak, mengingatkan, urusan itu wa umli lahum, urusin serahin sama Allah dah. Inna kaidi matin. Karena sesungguhnya janjiku kuat kata Allah. Jadi pasrahin aja. Dan yang terakhir kita selesaikan saja. Fastabahu rabbuhu wa ja'alahu minas salihin. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya Nabi Allah Yunus dan Allah menjadikannya dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ada mufassir yang mengatakan bahwa ketika Nabi Allah Yunus kabur kemudian dimakan ikan, waktu itu belum dilantik menjadi seorang nabi. Jadi proses kenabiannya baru. Setelah menjalani ujian-ujian itu, barulah dia diangkat menjadi nabi. Ternyata ada rahasia yang luar biasa. Kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, memang harus diuji dulu. Harus diuji dulu. Karena ya begitu sunnatullahnya. Sehingga akan terlihat dengan ujian itu. Kira-kira bagaimana ketika kita diuji oleh Allah? Nabi Allah Yunus menjadi orang yang pas akan terpilih. Fajtabahu rabbuhu, Tuhan yang memilihnya. Faja'alahu minas salihin, dan Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Iyyakadul ladzina kafaru. Nanti kita lanjutkan minggu depan, masih 2 ayat ini karena sudah siang. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat support gitu ya. Ada yang menyemangati kita di dalam berdakwah, di dalam mendidik anak-anak, di dalam mendidik keluarga kita, bahwa kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Kalau kurang-kurang sabar, ya akan begitu akibatnya. Makanya ada yang mengatakan as-sabru kas-sabar. Sabar itu kayak jadam. Tahu jadam? Pahit. Orang sabar itu pahit. Ya, sabar itu pahit. Tapi kalau orang sering makan yang pahit-pahit, insya Allah sehat. Gitu. Jadi hadis kalian yang dirahmati Allah, inilah cerita singkat tentang Nabi Allah Yunus yang dia diutus itu ke negeri Irak ya, pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan kuburnya itu ada di Palestina. Sini diceritakan. Nanti kita lanjutkan. Nggak perlu ada yang bertanya ya, selesai ya. In uridu illa islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.